wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rifan Bagustiaji. Kali ini saya akan membahas tentang coding gitar juga, namun bukan bagian CRUD atau CRUD, tapi kali ini kita akan membahas tentang bagian register, login dan logout. Nah, di sini itu apa itu registrasi atau register itu? Registrasi atau register itu adalah kayak fungsi untuk membuat kita dapat mendaftarkan diri kita atau meregis data diri kita ke dalam database gitu. Jadi nanti ada halaman login dan logout. Nah, di situ kita akan mendaftarkan diri kita. Jadi kayak akun gitu loh di codingan kita atau web codingan kita gitu. Nah, untuk register sendiri itu tergolongnya masih cukup mudah kalau menurut saya gitu ya. Kita cek dulu. Nah, ini sudah jadi tapi belum ada CSS nya karena memang saya sengaja belum beri CSS karena ya mungkin untuk dasarnya itu kalian sudah paham gitu ya, untuk penambahan CSS dan lain-lain sebagainya itu banyak sekali seperti web atau sumber-sumber yang menyediakan itu. Nah, ini ada beberapa username dan password yang sudah saya buat dan saya masukkan ke dalam database. Di sini databasenya saya beri nama di user ya. Silahkan kalian ingin membuat apapun namanya itu terserah kalian gitu. Nah, untuk mengawalinya seperti biasa kita harus mengecek semua konfigurasi yang ada agar membantu kalian dalam mengcoding gitu, dan codingan kalian itu berjalan dengan lancar gitu. Nah, untuk yang pertama kalinya itu kalian memakai autoload yang database kan awalnya, namun kalian tambahi dengan session. Kenapa? Agar kita jika menggunakan fungsi dari session nanti itu bisa diaplikasikan gitu. Nah, untuk selanjutnya kita cek config halaman awal, index path-nya, lalu page URL masih seperti biasanya, database. Nah, karena ini kita memakai username dan password, namun sebenarnya itu nggak usah dikasih juga nggak apa-apa sih, masih lancar-lancar aja. Ini ya tinggal kalian kasih atau enggak ya terserah sih, tapi saya tidak kasih. Kalau umpamanya kita kasih ya, kita coba kita kasih dulu, kita coba sini. Nah, malah error gitu. Karena apa? Karena password yang sudah kita masukkan ke dalam database itu tidak masuk gitu loh. Jadi kan harus kita tambahin sendiri gitu, kita masukin sendiri password dan ID-nya, sedangkan ini tuh kita set sendiri gitu. Jadi dibiarkan kosong aja gak apa-apa. Lalu kalau sudah, saya juga agak nggak terlalu paham sih jujurnya untuk yang bagian password itu, tapi nggak usah diisi juga apa-apa sih. Lalu untuk, nah ini kita langsung masuk ke dalam halaman awal. Nah, di sini di halaman awal itu kita membuat form login atau tempat untuk login terlebih dahulu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita membuat public function index yang dimana itu kita melewat view form login. Nanti kita buat form loginnya. Lalu setelah itu kalian masukkan aksi loginnya. Aksi login itu berdasarkan username dan password yang sudah dimasukkan. Lalu kita beri check count itu dia mencari data yang dimasukkan itu ada apa enggak di database the user. Sedangkan database the user ini itu terdapat database dari username dan password. Ini cukup tricky tapi enggak terlalu rumit sih gitu. Nah, untuk login ya, ini login. Untuk register itu cukup simpel sih sebenarnya. Nah, ini tinggal ada daftar dan aksi daftar. Tadi untuk login ya, maaf ini belum saya tulisi. Nah, ini ada tulisannya untuk membuat admin atau mendaftarkan akun username
dan password terbaru atau sering dengan disebut dengan register gitu ya. Nah, atau akan saya tambah lagi aja ya di sini. Maaf ini Malwarebits biasalah trial. Nah, ini kita mengeluarkan akun yang sudah kita masukkan ya sebelumnya sehingga akan kembali ke dalam halaman login. Nah, di sini kita akan masuk atau daftar gitu, mendaftarkan seperti username dan password yang akan kita buat gitu. Caranya bagaimana? Kita buat public function daftar terlebih dahulu, lalu kita membuat this load view daftar form. Nanti kita buat daftar formnya. Nah, lalu kita masukkan ke aksi daftar. Aksi daftar ini berguna untuk apa? Untuk menyimpan inputan username dan password yang sudah kalian buat itu ke dalam database gitu. Lalu ini ada this model lain, masukkan ini karena tadi dulu itu sudah pernah kita buat kan di model untuk memasukkan suatu data, fungsi untuk memasukkan data baru dalam database yang sudah kita buat gitu. Jadi kita pakai aja yang di model lain atau model ini gitu ya. Nah, lalu kita pasangkan redirectnya dengan base URL agar kembali ke semula gitu. Nah, lalu kalau sudah, kita membuat daftar form di sini bentuknya itu seperti login, tapi bedanya itu kita aksinya itu kita ganti dengan aksi daftar. Kalau dalam form login enggak sih, form tambah. Daftar form itu form tambah, seperti form tambah itu menambah data. Kalau form daftar form itu aksi daftar, kita mendaftarkan username dan password gitu ya. Nah, di daftar form sini kita ganti base URL nya jadi indeks halaman awal aksi daftar gitu ya. Jadi nanti kita akan mendaftarkan gitu, seperti kayak username dan passwordnya seperti apa. Kita coba ya di sini ya, kita refresh terlebih dahulu, daftar di sini. Nah, masukkan nama admin terbaru Tukinem. Nah, kita buat passwordnya QWEASD, submit. Nah, nanti akan kembali lagi ke halaman awal gitu ya. Nah, untuk di sini ini belum ada ya Tukinem ya, kita refresh. Nah, ini masuk. Loh, kenapa kok seperti ini datanya? Karena waktu tadi itu sudah saya MD5 itu adalah seperti kode atau fungsi ya. Lalu saya lebih lanjutnya fungsi untuk mengenkripsi password yang sudah kalian buat. Dimana mengenkripsinya itu ada pada halaman awal atau aksi tadi. Nah, ini ada MD5 nya, kalian kurung saja gitu. Jadi password kalian itu akan otomatis terenkripsi gitu ya. Dan ini tuh wah banyak banget, dan orang mau niru juga males gitu ya, agar aman aja data kalian itu. Cukup mudah, simple sekali bagian register. Kita lanjut ke bagian login. Untuk di bagian login kita buat terlebih dahulu. Oh ya, tambahan ini ada konstruk. Jadi kalau umpamanya kita menggunakan model itu kan kita selalu memakai model kita harus deklarasikan terus. Nah, gimana caranya biar tidak melewat model gitu, langsung load view gitu, dan lain sebagainya, nggak usah pakai load model dan lain sebagainya. Kita kasih konstruk. Nah, ini seperti yang ada di pemrograman berorientasi objek. Kita nggak usah harus mendeklarasikan yang sudah kita taruh gitu loh, atau model yang sudah kita buat gitu, langsung aja dimasukkan ke dalam konstruk, jadi auto dipakai gitu loh.
Nah, ini di sini tinggal public function underscore construct parent titik duanya ada 2 underscore construct lagi, lalu di slot model. Di slot model ini nanti kita mengarahnya ke model lain gitu ya. Maaf sebentar. Nah, lalu masuknya ke dalam model lain gitu. Lalu setelah itu kita membuat from login ya. From login di sini kita buat public function sebagai index atau ganti menjadi index, sedangkan nanti kita ganti dengan yang indeksnya yang tadi halaman awal nanti kita ganti nanti aja. Nah, kita buat untuk from indeksnya terlebih dahulu yang bernama dengan from login. From login di sini nanti akan kita buat formnya ya. Ini. Nah, from login itu sama seperti from tambah atau from tambah data, tapi di sini kalian ganti dengan username dan password. Nah, username dan password, placeholdernya diganti username dan password, type-nya juga diganti dengan password agar tidak terlihat. Sedangkan untuk base URL-nya kita ganti dengan aksi login. Tadi kan kalau umpamanya from tambah ini kita kan tadi data ya seperti yang tadi yang saya sebutkan lah. Nah, nanti bagian daftar nanti kita kasih href juga untuk bagian mendaftar. Nah, ini nanti lah gampang. From daftar nanti kan tadi udah dibuat atau belum ya. Nah, nanti tinggal dibuat aja gitu. Kasih from login. Nah, di sini kita submit agar actionnya itu masuk ke dalam aksi login gitu. Lalu mana tadi halaman awal ini ya. Nah, from login ini kita buat public function lagi untuk aksi login. Aksi login ini berguna untuk apa? Mengecek usernya itu atau inputannya, username dan password itu sudah diinputkan apa belum gitu loh. Nah, kalau sudah berarti nanti the usernya ceknya ini, countnya ini akan mencari di dalam tabel the user yang tadi sudah kita masukkan. Kalau ada ya udah kita masukkan gitu. Jika ada atau lebih dari lebih dari 0 berarti kan ada, nanti akan diarahkan ke dalam halaman admin atau ya nanti kita halaman admin sebentar ya, ini dinyalakan dulu. Yang penting kita arahkan ke halaman admin atau nanti halaman yang akan kalian buat. Nah, lalu kalau nggak bisa kita balikan lagi ke base URL, dimana base URL nya tadi masuk lagi ke dalam from login gitu, karena from login itu base URL nya kita buat. Nah, lalu kita save terlebih dahulu ya. Lalu kita masuk ke dalam halaman admin. Halaman admin ini berisikan konstruksi, lalu indeks atau yang data yang sudah kita buat tadi yang ada di view, yang ada di home ini, data yang ada di dalam tabel produk stok. Maaf tadi ada motif. Lalu ini ada baca form untuk menambah form. Jadi admin ini seperti kayak halaman khusus untuk admin mengolah database yang ada gitu. Nah, di sini itu ada baca form, tambah data, lalu hapus data dan update, mengubah atau mengupdate itu. Ini sudah saya beri catatan, silahkan untuk menyonteknya. Kalau kalian ingin menyontek tinggal di pause saja gitu ya. Nah, ini nanti kalian ini kan udah update data, hapus dan lain sebagainya, udah kan, kita tinggal fokus ke dalam indeksnya ini. Nah, berarti ini nanti kan dibuat menjadi indeks atau awalan gitu ya setelah login. Nah, nanti untuk ke bagian base URL nya ini diganti semua halaman admin. Oh ya, jangan lupa halaman admin ini
di extend juga ya, seperti di halaman awal gitu. Nah, di halaman admin ini nanti base URL-nya juga diganti dengan halaman admin, jangan halaman awal, karena mengikuti gitu loh. Ini kan halaman admin gitu, jadi mengikuti aja. Nah, cukup simpel sih. Lalu kita masuk ke dalam from apa ini, data form. Sudah sih, tinggal gitu aja. Data form sudah seperti tadi kan, sudah dimasukkan. Sedangkan ini database dihapus saja, from add juga dihapus karena sudah, from tambah juga sudah tinggal sampai. Oh ya, home-nya di sini kita buat untuk baca form ini menambah data ya. Nah, sedangkan di sini kita tambahi untuk logout. Nah, di logout ini itu mudah banget, simple banget. Kalian tinggal menambahkan untuk base URL-nya halaman awal, lalu fungsi logout, lalu ada tulisan logout. Ini untuk logout ya. Nah, di sini ada di bagian halaman awal. Nah, fungsi logout, kita menghancurkan session, kita membuat session yang ada di halaman login, lalu kita menghancurkannya agar data-data yang kita simpan di dalam session itu dihancurkan semuanya. Kita mulai dari awal lagi gitu ya. Ini di public function logout di session. Tadi kan karena di auto load kita sudah menggunakan fungsi session agar jika kita menggunakan session itu bisa gitu. Lalu kita masukkan session destroy atau ses destroy gitu aja. Lalu kita masukkan lagi ke dalam base URL. Easy banget, simple banget, tapi memang agak tricky gitu ya. Untuk menjelaskannya itu gampang, tapi untuk mencari tahunya terlebih dahulu itu memang agak tricky gitu ya. Mungkin Pak Saiful lebih paham lah gitu, masternya. Nah, udah sepertinya sudah seperti itu semuanya. Kita coba tuh ya, kita masuk, kita refresh terlebih dahulu, kita masukkan username acak-acakan. Ini enggak ada ya, A11 sebenarnya enggak ada ya di sini username-nya seperti itu. Kita masukkan passwordnya seperti ini karena sudah di apa namanya itu, di apa sih namanya, pembocin. Oh ya, di type-nya diganti dengan password gitu ya, jadi tidak kelihatan. Placeholder-nya juga tadi udah ada tulisan passwordnya sih. Nah, ada tulisan passwordnya kan, tinggal di gini aja. Ini beda ya, tidak akan bisa masuk. Kalau umpamanya benar refund, di sini ada ya refund, passwordnya bagus, refund. Nah, kita masuk, langsung bisa. Kenapa ini enggak ada CSS-nya? Saya sudah berusaha buat nambahin CSS-nya sehingga jadi tabel yang bagus, tapi entah kenapa, saya juga belum tahu kenapa tiba-tiba itu CSS-nya nggak mau gitu, nggak mau muncul atau nggak mau di display gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih nanti gampang sih untuk menambahkan CSS atau bootstrap dalam CI sehingga jelas tidak sama dengan HTML gitu ya. Nah, ini sudah saya isikan beberapa data. Kita kalau mau menghapus mana skoce ini kita hapus, wah langsung hilang gitu ya. Boris kita hapus, langsung hilang lagi. Kalau Gorose ini kita edit, nah Gorose ini kita edit, wah langsung gitu. Itu tadi Gorose ya, kita edit dengan go. Ini cuma contoh. Nah, kita submit, wah masih bisa gitu, karena ini memang benar-benar sudah betul gitu. Nah, untuk mengelogoutnya ya kalian tinggal pencet ini aja, logout, akan kembali ke sini. Untuk daftar ya tadi sudah ya. Kalau umpamanya kalian salah ngetik, saya tidak yakin, di reset aja tuh, langsung kembali lagi. Cukup mudah, cukup simpel. Kekurangannya cuman saya belum menambahkan CSS-nya karena memang ya itu mudah lah kalian untuk mendesainnya. Nanti ya juga saya akan beri desain karena ini mungkin nanti akan masuk ke project luas saya.
sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam menyampaikan materi gitu. Kalau ada materi yang kurang silahkan komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.